Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan sore hari ini. Sambil menunggu kesempatan berbuka puasa, kita akan isi dengan kajian seputar masalah muamalah dan zakat sebagaimana yang tertera dalam pengumuman. Dan sebelum memberikan kesempatan bagi para jamaah untuk menyampaikan kasus dan masalah, kita akan berikan sedikit tentang pengantar terkait fikih muamalah dan zakat. Jamaah yang dimuliakan Allah, bisa tampil nggak di sebelah kanan kiri? Terlihat? Belum? Belum terlihat? Sudah? Oh, sudah. Ulangi lagi. Jadi pembahasan berkaitan dengan fikih muamalah dan zakat. Masalah harta kita tahu dalam Islam sangat dijaga. Sampai Nabi SAW pernah berkhutbah ketika Arafah. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ayyu yaumin hadha? Wa ayyu syahrin hadha? Wa fi ayyi baladin hadha?" Tahukah kalian sekarang kita ada di tanggal berapa? Ada di hari apa? Ada di bulan apa? Dan kita ada di mana? Karena itu situasi sedang haji. Tentu Nabi SAW sangat tahu tentang itu. Maka beliau bertanya bukan dalam rangka untuk mendapatkan jawaban, tapi beliau tanya dalam rangka listi'dhamil mahal, untuk menjelaskan betapa mulianya waktu ketika itu. Lalu beliau SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah kalian, kehormatan sesama kalian, harta sesama kalian haram untuk diganggu oleh siapapun, sebagaimana haramnya, mulianya tanggal ini, di bulan ini, di tempat ini. Sehingga beliau menjelaskan betapa mulianya harta sesama muslim, sehingga tidak boleh diganggu oleh muslim yang lain. Kemuliaannya itu seperti kemuliaan tanggal 9 Dzulhijjah di tanah Arafah. Artinya kemuliaan bertumpuk. Harinya hari yang istimewa, tanggal 9, bulannya bulan yang istimewa, bulan Dzulhijjah, tempatnya tempat yang istimewa, yaitu di tanah Arafah. Karena itu mengganggu kehormatan muslim, mengganggu harta sama muslim, darah muslim, sama halnya dengan orang mengganggu kehormatan tanggal 9 Dzulhijjah di tanah Arafah. Karena itu tidak ada istilah bahwa harta orang lain siapapun punya hak untuk memilikinya, bahkan suami istri. Maka kalau ada orang bilang wekku, wekmu, wekmu, wekku, ini adalah sebuah prinsip yang salah. Karena yang namanya suami istri, kepemilikannya masing-masing dijaga. Rasulullah SAW memberikan satu panduan khusus, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitimi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim untuk diambil oleh orang lain kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Selanjutnya, dalam masalah syariat puasa, pembahasan tentang masalah puasa ini disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat berapa? 183 sampai 187.
Kalau Anda lihat di Al-Baqarah 183 sampai 187 itu membahas seputar masalah puasa. Di Al-Baqarah 188 tepat setelah pembahasan masalah puasa, di 188 Allah membahas masalah apa? Masalah kehormatan harta. Allah Ta'ala mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, lalu kalian laporkan kepada hakim yang ada di pengadilan. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi, agar kalian bisa menang dalam proses pengadilan itu, sehingga kalian bisa makan harta orang lain dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu kalau kalian tidak berhak. Pembahasan seputar masalah harta ini ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala pasca pembahasan masalah puasa untuk memberikan pelajaran bagi manusia. Kalau kamu bisa meninggalkan makan dan minum selama 1 bulan, apa hukum asalnya? Hukum asal makan mubah. Kalau pas Ramadan makan boleh enggak? Pas Ramadan boleh. Kalau malam, yang enggak boleh pas siang dari subuh sampai maghrib. Apa hukumnya makan dan minum dari subuh sampai maghrib ketika Ramadan bagi yang tidak punya uzur untuk meninggalkan puasa? Dosa besar. Sehingga orang tidak berpuasa dosa besar. Di Klaten banyak sekali Pak orang enggak puasa Pak. Mungkin lebih banyak daripada di Jogja. Jika di kampung-kampung para petani, kemudian yang kerja di pasar-pasar, terang-terangan makan siang hari di bulan Ramadan. Dan mereka bukan musafir, mereka orang setempat. Baik. Dan kaum muslimin banyak yang dia berpuasa. Kalau kalian bisa meninggalkan makan minum yang itu hukum asalnya mubah, kemudian kalian tinggalkan karena puasa, kenapa kalian tidak bisa meninggalkan harta milik orang lain yang hukum asalnya haram untuk diganggu? Maka Allah Subhanahu wa taala letakkan pembahasan masalah haramnya harta sama setelah pembahasan masalah puasa. Selanjutnya, ketika seseorang ingin mendapatkan harta orang lain, si A dia bisa menikmati harta dengan cara satu, milik sendiri. Yang kedua mendapatkan dari orang lain. Nah, untuk mendapatkan harta dari orang lain ini ada 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama adalah melalui akad komersil. Melalui akad komersil. Atau yang disebut dengan akad muawadhat. Kajian seputar masalah akad muawadhat atau akad komersil untuk mendapatkan harta, inilah yang dibahas dalam fikih muamalah. Kemudian yang kedua, dia bisa mendapatkan harta melalui akad sosial atau akad tabarruat. Kajian seputar masalah akad tabarruat ini dibahas dalam fikih zakat dan infak atau sedekah. Baik. Sehingga orang lain bisa menikmati harta orang lain, si A bisa menikmati harta orang lain, tapi dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Janganlah kalian makan harta sama kalian kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian berarti melalui proses yang sifatnya apa?
komersil, dan itu kajian akad muawadhat, itulah yang dibahas dalam kajian fikih muamalah. Baik. Selanjutnya, untuk dua kajian perpindahan harta, baik secara komersil maupun secara tabarruk, yang lebih sering terjadinya sengketa yang mana? Yang lebih rentan muncul sengketa yang mana? Yang komersil atau sosial? Yang komersil. Lebih banyak memicu sengketa untuk akad yang sifatnya komersil daripada akad yang sifatnya sosial. Oleh karena itulah kajian seputar masalah fikih muamalah, tujuan dasarnya adalah untuk menghindari terjadinya potensi sengketa di tengah masyarakat. Sehingga kenapa kita perlu belajar tentang bagaimana fikih jual beli yang benar. Kita perlu belajar bagaimana fikih seputar masalah akad ijarah yang benar. Kita perlu belajar tentang fikih masalah akad kerjasama, baik mudharabah maupun musyarakah. Tujuannya adalah dalam rangka menghindari adanya potensi yang disebut dengan adanya gesekan, potensi perselisihan di antara sesama muslim. Karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang ketika terjadinya tanazu. Allah taala mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika terjadi tanazu, sengketa atau beda pendapat, faruddu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Nah, beda pendapat yang terjadi di kalangan manusia itu kira-kira beda pendapat dalam urusan apa? Yang pertama, beda pendapat dalam urusan agama. Contoh, beda pendapat berkaitan dengan tata cara ibadah, beda pendapat berkaitan dengan ritual ibadah tertentu. Maka syariat kita mengajarkan, kalau kamu beda pendapat dalam masalah seperti ini, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan ke dalil. Sehingga mana yang lebih sesuai dalil, itulah yang seharusnya kau pegangi. Walhamdulillah, insyaallah kaum muslimin ahlu sunnah sudah terbiasa dengan prinsip seperti ini. Sehingga kalau terjadi ikhtilaf apapun dalam urusan agama, mereka selalu menekankan kembali kepada dalil. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtilaf itu bukan dalil, justru sebaliknya ikhtilaf itu butuh dalil. Apa dalil kalau ikhtilaf butuh dalil? Firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Selanjutnya, di sana ada perbedaan pendapat dalam urusan dunia. Perbedaan pendapat dalam urusan dunia. Kalau terjadi perbedaan pendapat dalam urusan dunia, kira-kira solusinya bagaimana? Nah, maka kembali kepada ayat tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat dalam urusan apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kalau terjadi beda pendapat dalam urusan dunia, kembalikan ke aturan syariat. Dah? Kalau syariat tidak mengatur, Pak, kalau syariat tidak memberikan aturan dalam urusan itu, maka kembalikan kepada kesepakatan. Kesepakatan. Loh, kok bisa, Pak, dikembalikan ke kesepakatan? Karena apa yang disepakati telah dilegalkan oleh Nabi SAW melalui sabda beliau yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus menyesuaikan diri dengan kesepakatan yang mereka buat. Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus kembali kepada kesepakatan yang mereka buat. Hadis ini sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Berarti kesepakatan itu selama tidak melanggar dalil,
berlaku sebagai aturan yang mengikat untuk semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Baik. Berarti kalau terjadi sengketa terus kita kembalikan kepada kesepakatan bersama, apakah itu masuk berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan? Termasuk atau tidak? Termasuk atau tidak? Ketika terjadi sengketa, ya, misalnya Anda kerjasama, ternyata ada masalah. Baik, kita kembalikan kepada kesepakatan kita pada saat memulai kerjasama. Apakah itu termasuk dalam kategori berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan? Termasuk atau tidak? Tidak termasuk. Karena makna berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, maksudnya adalah dia menetapkan keputusan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, ketika di sana ada kesepakatan yang ternyata menguntungkan bagi salah satu pihak, maka kesepakatan itu batal demi hukum. Dalam arti begini, tidak boleh ada kesepakatan yang melanggar hukum syariat. Tidak boleh ada kesepakatan yang melanggar hukum syariat. Karena aturan syariat lebih tinggi daripada kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Kita ulangi ya. Aturan syariat lebih tinggi daripada kesepakatan yang dibuat oleh manusia. Sehingga tidak boleh ada kesepakatan yang melanggar hukum syariat. Jika ada kesepakatan yang melanggar hukum syariat, maka dia batal dengan sendirinya. Contoh, riba itu kesepakatan atau tidak? Riba kesepakatan, tapi dia melanggar syariat. Sehingga saya ngasih utang kepada Anda 1 juta. Kita sepakat ya, nanti kalau sampean balik 1.100.000. Oke, deal. Boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Karena kesepakatan ini melanggar syariat. Baik. Judi itu kesepakatan atau tidak? Sepakat ya. Kita taruhan masing-masing 10.000. Terus lomba Melayu. Nanti siapa yang paling telat dia yang menang. Kesepakatan ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini kesepakatan judi. Sehingga judi, riba, dan aneka praktek goror, semua itu berdasarkan kesepakatan. Tapi semua kesepakatan ini dilarang karena kesepakatan ini melanggar aturan syariat. Nah, disinilah kita diajarkan tentang hierarki hukum. Kesepakatan itu bagian dari hukum yang disepakati bersama. Apabila hukum yang lebih rendah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka hukum yang lebih rendah tidak boleh diberlakukan. Karena dia bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dan syariat itu hukum yang lebih tinggi. Udah? Selanjutnya, ketika ada budaya di masyarakat bertentangan dengan aturan syariat, Anda lebih menguatkan yang mana? Budaya atau aturan syariat? Kenapa? Kenapa? Karena budaya itu terbatas. Budaya itu terbatas. Lingkupnya hanya satu area tertentu. Sementara syariat sifatnya universal. Dan dalam kaidah hukum, jika ada aturan yang terbatas bertentangan dengan aturan yang universal, maka aturan yang terbatas tidak diberlakukan. Sudah? Ini kita tidak hanya membahas masalah kajian sisi syariah. Dalam ilmu hukum itu berlaku. Makanya orang hukum kalau ada peraturan di masyarakat kok bertentangan dengan undang-undang negara, maka peraturan di masyarakat tadi tidak berlaku. Jika ada satu aturan adat tertentu yang itu bertentangan dengan peraturan negara, maka adat ini tidak berlaku. Karena hukum dan peraturan yang lebih terbatas tidak boleh bertentangan dengan yang sifatnya universal. Dipahami ya?
Baik. Makanya teman-teman para aktivis hukum muslim ketika mereka membela keberadaan kaum muslimin yang ada di daerah-daerah minoritas seperti yang ada di Bali atau yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Papua dan seterusnya. Mereka itu sebenarnya punya hukum adat yang membatasi gerakan kaum muslimin. Tapi karena ada hukum universal yang cakupannya lebih luas, maka hukum adat ini tidak boleh berlaku. Sebab kita menghargai semua kehadiran agama di semua wilayah negara Indonesia. Baik, selanjutnya. Jika tidak ada kesepakatan, maka dikembalikan kemana? Tidak ada hukum syariat, tidak ada kesepakatan, maka dikembalikan ke urf yang berlaku di masyarakat. Dikembalikan kepada urf masyarakat. Dari sinilah kita diajarkan urutan bahwa berkaitan dengan masalah praktek muamalah, urutan hierarki hukumnya adalah syariat, kemudian kesepakatan, lalu setelah itu urf yang berlaku di masyarakat. Kalau ada aturan syariat, ini yang jadi rujukan utama. Jika tidak ada, kembali kepada kesepakatan. Contoh, angka bagi hasil itu syariat tidak mengatur. Misalnya kalau Bapak melakukan akad kerjasama, berapa nilai bagi hasil yang perlu disepakati? Ya terserah Anda. Mau 60-40, mau 50-50, silahkan. Mengenai teknis tentang pembagian bagi hasil, apakah tahunan, bulanan, atau bagaimana, itu dikembalikan kepada masing-masing pelaku usaha. Sehingga dalam hal ini syariat tidak memberikan aturan. Baik, kalau ternyata juga tidak membuat kesepakatan, lalu terjadi sengketa, maka yang dijadikan acuan apa? Urf. Karena urf ini statusnya sama sebagaimana kesepakatan. Ada kaidah yang mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syaraton. Apa yang jadi urf itu sebagaimana kesepakatan. Contoh, saya ngundang tukang Klaten, tapi tak suruh kerja di Jogja. Dah? Tidak ada ngomong apapun masalah gaji. Nah, Pak, tolong benerin kamar mandi saya, nanti sampai selesai kita totalan di belakang. Akhirnya dia datang tukang bersama satu laden, benerin kamar mandi saya, selesai dalam waktu 8 hari. Dah? Terus keluar tagihan sekian. Loh, kok larang Pak? Nah, terjadilah sengketa antara saya dengan tukang tadi. Karena di awal tidak pernah ada omongan mengenai upah hariannya berapa, nanti pas hari Ahad kerja itu biayanya berapa, transport Klaten Jogja berapa, nggak ada kesepakatan, nggak ada omongan apapun. Tiba-tiba pokoknya keluar struk sekian, keluar oret-oretan sekian, Mas habisnya sekian. Tenaga sakmene, lu kok tenagane larang? Pertanyaannya, secara aturan syar'i, sebutkan dalil yang menjelaskan tentang nilai upah tukang Klaten. Surat apa, ayat berapa? Hadis riwayat siapa? Ada? Tidak ada. Berarti tidak ada aturan syariat. Baik, yang kedua, tadi kita nggak sempat menyebutkan kesepakatan nilai, sehingga waton ngundang tukang kerja langsung dilaksanakan, sudah? Belum ada kesepakatan gaji dan upah. Begitu sudah selesai, ada tagihan untuk bayaran tenaga. Pertanyaannya, standar apa yang kita gunakan? Standar urf, kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pertanyaannya, urufnya Klaten atau Jogja? Kok bisa? Kerjanya nih Jogja, walaupun orangnya Klaten. Oh gitu, kerja di luar negeri orang Indonesia pakai uruf Arab Saudi. Baik.
Urufnya yang dipakai adalah uruf Jogja. Kenapa? Karena aktivitasnya di Jogja. Sehingga uruf mana yang digunakan sesuai dengan aktivitas di mana posisi aktivitas itu dilakukan. Sesuai dengan posisi aktivitas itu dilakukan. Kalau aktivitasnya di Jogja, maka pakai uruf Jogja. Wong Jogja kroso larang. Kok larang, Pak? Per hari jenengan berapa? 250. Oh. Lah niki rego pundi? Rego tukang Klaten, Pak. Masya Allah. Memang tukang Klaten lebih mahal daripada tukang Jogja. Jadi urufnya uruf yang berlaku sesuai dengan posisi kerja. Bisa dipahami ya? Sering sekali teman-teman kalau ada kerjasama dalam usaha tertentu, di awal itu tidak ada kesepakatan mengenai berapa nilai bagi hasil. Kalau tidak ada kesepakatan berapa nilai bagi hasil antara pengelola dengan pemodal, maka berapa nilai bagi hasil yang harus digunakan dikembalikan kepada uruf masyarakat. Biasanya di daerah ini bagi hasil seperti ini berapa? Contoh, okay? Ada orang minta izin garap sawah. Mas, sawahmu nganggur mas? Nganggur. Yang punya sawah di Jakarta, sawah warisan ya Pak. Yang punya di Jakarta. Wis ora tau ngurus. Wis ngene Mas, sawahmu tak garap. Monggo Pak, jenengan garap. Tapi iki butuh anu ya Mas, biaya. Lah biayanya pinter. Sekian untuk beli plastik, bikin gundukan untuk nanam lombok itu jenenge apa Pak? Bedengan, bikin bedengan, tutup plastik dan seterusnya. Lah biayanya dari mana? Ya saking jenengan sing duwe tanah, ya wis tak bayar. Sudah? Panen lombok. Pertanyaannya, berapa bagi hasilnya? Sepertiga atau maru? Sepertiga atau maru, Pak? Sepertiga? Atau separuh-separuh? Nah, yang seperti ini kembali kemana? Uruf. Jika tidak nyebut di awal. Karena kalau tidak nyebut di awal, maka yang jadi standar adalah uruf yang berlaku di masyarakat. Disitulah kaidah ini berlaku. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya pembahasan muamalah saya anggap selesai. Ini kaidah umum saja. Berikutnya kita beralih ke pembahasan masalah zakat. Berkaitan dengan masalah mengeluarkan harta untuk tujuan ibadah. Ada yang disebut dengan ibadah maliyah. Ibadah maliyah ini beragam. Ada ibadah maliyah yang hukumnya wajib. Contohnya apa saja? Zakat. Apalagi? Sebutkan ibadah mengeluarkan harta yang hukumnya wajib. Nggih? Apa Pak? Nafkah keluarga. Oh, baik, nafkah. Terus apa lagi? Bayar fidyah wajib enggak? Wajib. Apa lagi? Kafaroh bagi orang yang melanggar yang di situ ada hukuman kafarohnya. Satu lagi, dam, haji tamattu atau haji kiron. Sebutan lainnya apa? Hadiyu. Ya? Ini beberapa bentuk mengeluarkan harta yang merupakan ibadah maliyah yang hukumnya wajib. Ada enggak selain ini, Pak? Apa? Selain fidyah, kafaroh, bayar dam. Ya. Kalau mau ditambahkan ya berarti nadar, sedekah. Baik. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mengeluarkan harta yang bentuknya ibadah dan hukumnya wajib. Selanjutnya yang hukumnya sunnah, yang hukumnya tidak wajib. Apa saja? 1,
Sedekah. Yang kedua, infak. Bedanya apa infak dan sedekah? Apa bedanya? Infak dan sedekah. Apa beda infak dan sedekah? Ya. Infak lebih luas daripada sedekah. Contohnya. Apa bedanya infak dan sedekah? Nggih, Pak? Infak berupa uang. Kalau sedekah bisa selain uang. Senyum pun sedekah ya. Masyaallah. Tabassumuka ila wajhi akhika sadaqah. Masyaallah. Senyum Mas. Nah, giginya bukan aurat. Maka tersenyumlah. Baik. Infak itu semua bentuk mengeluarkan harta. Baik untuk tujuan terpuji maupun tercela. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut orang kafir yang mengeluarkan hartanya untuk maksiat sebagai infak. Coba kita lihat di sini. Yakunaha. Di surat Al-Anfal ayat 36, Allah taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi masyarakat dari jalan Allah. Allah sebut apa ini? Infak. Walaupun tujuannya untuk maksiat. Sebab maksiat butuh modal enggak, Pak? Butuh modal. Sehingga infak ini semua bentuk mengeluarkan harta, apapun tujuannya. Baik untuk tujuan yang sifatnya wajib, yang sifatnya sunnah, mubah, makruh maupun haram. Maka apa hukum infak? Ada 5. Bisa infak wajib. Contohnya 7 amalan tadi yang kita sebutkan atau 6 tadi ya. Ini semuanya infak yang hukumnya wajib. Mulai dari zakat, nafkah keluarga, fidyah, bayar kafarah sumpah atau kafarah hubungan badan siang hari Ramadan, atau membayar dam, termasuk juga nadar sedekah. Ada infak yang hukumnya sunnah, sedekah sunnah, itu infak sunnah. Ada infak yang hukumnya mubah. Ada orang punya duit dipakai jajan untuk kegiatan yang sifatnya mubah. Ada infak yang hukumnya makruh, sebagaimana pula ada infak yang hukumnya haram. Baik. Maka infak tidak kita masukkan di sini ya. Karena infak sifatnya apa? Semua bentuk mengeluarkan harta. Selanjutnya, sebutkan ibadah harta yang sifatnya sunnah selain sedekah. Wakaf. Terus apa lagi? Hadiah. Kemudian hibah. Hibah dan hadiah sama. Ada lagi? Yang sifatnya sunnah. Okay. Kurban. Kurban itu wajib atau sunnah? Jumhur ulama mengatakan sunnah dan tidak wajib. Baik. Apa? Sunnah muakkad. Baik. Jadi ini beberapa amalan yang bentuknya mengeluarkan harta yang hukumnya sunnah. Mulai dari sedekah, wakaf, hadiah atau hibah dan kurban. Bedanya apa, Pak? Antara sedekah dengan wakaf. Kalau wakaf ini harus objek yang permanen. Objek yang sifatnya permanen. Sehingga kalau makanan yang tidak permanen dikonsumsi habis, maka dia sedekah sunnah, tapi tidak masuk kategori wakaf. Kalau Anda membelikan buku, lalu buku itu ditaruh di perpustakaan, atau ada belikan kipas angin atau fasilitas apapun yang sifatnya permanen, ini statusnya wakaf. Sudah? Selanjutnya, sebenarnya kata sedekah sendiri itu ada 2. Ada sedekah yang hukumnya wajib. Sedekah yang hukumnya wajib itulah zakat. Allah menyebut zakat dengan sedekah. Allah Ta'ala berfirman, "Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil." Allah sebut
sedekah itu hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf. Dan yang dimaksud sedekah di sini apa? Zakat. Sehingga zakat disebut juga dengan sedekah. Namun statusnya sedekah yang wajib. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta mereka sebagai sedekah, maksudnya sebagai zakat. Kemudian ada yang sedekah sifatnya sunnah. Untuk sedekah sifatnya sunnah berarti sedekah biasa, seperti sedekah yang kita kenal. Wallahu a'lam. Sudah? Selanjutnya kita fokus ke masalah zakat. Zakat secara umum bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat badan. Zakat badan ini cuma 1, yaitu zakat fitri atau zakat fitrah. Disebut zakat fitri boleh, disebut zakat fitrah boleh. Disebut zakat fitri karena dia ditunaikan menjelang Idul Fitri. Disebut sebagai zakat fitrah karena zakat ini mewakili setiap badan. Makanya besar kecil, berakal maupun yang tidak berakal, bahkan budak juga dibayarkan zakat fitrahnya. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri 'alal hurri wal 'abdi wal kabiri was saghir tu'matan lil masakin wa tuhratan lis saimi minal lagwi war rafath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan shadaqatul fitri. Maksudnya shadaqatul fitri zakat fitrah untuk yang merdeka maupun yang budak, yang besar maupun yang kecil, laki maupun perempuan, sebagai makanan bagi orang miskin. Maka zakat ini menyeluruh untuk semua yang hidup, yang muslim, baik berakal maupun yang tidak berakal, laki perempuan, besar kecil, bahkan sampai pun budak, semuanya dizakati. Sehingga statusnya adalah zakat badan. Yang kedua, zakat harta. Nah, zakat harta ini ada 5. Dilihat dari objeknya. 5 itu apa saja? Yang pertama, zakat mal. Objek zakat mal adalah emas dan perak. Turunannya adalah uang. Uang itu turunan emas dan perak. Makanya nisab uang itu emas ataukah perak? Secara dalil cocok bisa dikembalikan ke emas dan perak. Sehingga muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apalagi di masa sekarang di mana harga emas demikian melambung, sementara harga perak masih berada di bawah. Kalau pakai nisab perak, nilai nisabnya hanya 12 juta. Jadi kalau orang punya tabungan 12 juta, berarti dia sudah wajib zakat. Yang kedua adalah barang dagangan. Barang dagangan. Yang dizakati dari barang dagangan adalah stok. Stok itu apa? Yang dijual. Sehingga semua perlengkapan kendaraan operasional, lahan untuk parkir tempat barang, kemudian gedung dan apapun itu yang sifatnya perlengkapan tidak dizakati. Yang dizakati adalah stok. Karena itu kalau ada orang yang bisnis di dunia jasa, zakatnya adalah dari apanya? Dari dunia jasa, hasilnya. Misalnya ada orang punya bisnis maskapai, insyaallah. Yang dizakati apanya, Pak? Bukan pesawatnya, Pak. Pesawatnya dizakati ya bangkrut. Tapi yang dizakati adalah hasilnya. Seperti orang yang punya usaha hotel, sewa, kos, kemudian apa lagi? Travel, kemudian rental mobil dan seterusnya. Itu yang dizakati bukan unit yang disewakan, tapi yang dizakati adalah hasil dari penyewaan. Sehingga zakat hotel itu yang dihitung apa punya?
Apa yang dizakati dari hotel? Bukan hotelnya Pak. Menzakati hotel gede sekali. Harga hotel itu berapa? Puluhan miliar ya. Yang dizakati tentu sangat besar. Maka yang dizakati bukan hotelnya, tapi yang dizakati adalah hasil dari penyewaannya. Selanjutnya, yang ketiga, zakat binatang ternak atau zakatul masyiyah. Zakat masyiyah ini hanya berlaku untuk saimah. Berlaku untuk saimah. Saimah itu apa? Hewan yang digembalakan. Kalau dikurungi, kemudian dikasih mangan, ditui makanya datang, maka tidak dizakati. Yang dizakati kalau dia digembalakan. Dan ini hanya terbatas pada 3 jenis binatang. Apa saja? Kambing, sapi, dan onta. Selain itu tidak. Walaupun orang itu punya ternak ayam beribu-ribu ayam, dia tidak kena zakat terhadap ayam, tapi dia kena zakat dari hasil jual beli ayam. Maka nanti peternak ayam, peternak lele, ternak bebek itu zakatnya zakat barang dagangan. Yang keempat, zakat hasil pertanian atau zakatuz zira'ah. Dan ini hanya berlaku untuk bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Karena itu yang tidak bisa disimpan dan bukan bahan makanan pokok, maka tidak wajib dizakati. Contoh tomat itu tidak wajib dizakati. Kenapa? Tidak bisa disimpan. Lombok dizakati atau tidak? Zakati atau tidak? Kenapa? Bukan bahan makanan pokok. Ada nggak yang bahan makanan pokoknya lombok? Baik. Sehingga dia tidak wajib dizakati sebab ini statusnya sayuran. Semua sayuran tidak wajib dizakati. Pertanyaannya, kacang dizakati enggak? Kacang. Hah? Kacang itu termasuk bahan makanan pokok enggak? Tidak. Tidak ya. Kacang berarti tidak dizakati. Kalau jagung? Jagung. Jadi semua yang berstatus al-qut, al-muddakhar. Qut itu artinya bahan makanan pokok. Al-muddakhar yang bisa disimpan, maka dia masuk pada perhitungan zakat pertanian. Zakat pertanian itu berapa Pak? Zakat pertanian adalah 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 1 wasak itu 60 sok. Berarti 5 wasak sama dengan berapa? 300 sok. 1 sok itu sama dengan berat yang Anda keluarkan ketika bayar zakat fitrah. Itu 1 sok. 1 sok beras. Berapa ketika Anda bayar zakat fitrah? 2,8. Ada yang bilang 2,75. Ada yang bilang 2,5 sudah boleh. Intinya 1 sok. Kalau kurma dengan 1 sok beras akan beda berat. Karena 1 sok itu takaran 4 mud. Sehingga dia adalah satuan volume. Maka satuan volume ini kalau mau dikonversi ke satuan berat, ya tergantung berat jenisnya. Coba saya tanya, berat mana besi 1 kilo dengan kapas kilo? Berat mana? Yang benar, kapas sama besi loh ya. Besi 1 kilo dengan kapas kilo berat mana? Sama. Kalau besi 1 liter dengan kapas 1 liter, jelas besi. Perbedaannya ada di mana? Berat jenisnya tadi. Volumenya sama tapi berat jenisnya beda. Makanya muncul perbedaan pendapat ulama karena mereka kebingungan mengkonversi volume ke berat. Itu kan sulit. Sehingga ada masjid yang mengatakan 2,5, 2,7, ada yang mengatakan udahlah genemin aja jadi 3. Bahkan ada yang bilang 3,5.
kami kasih saran kepada Bapak Ibu sekalian, untuk zakat fitrah lebih boleh, kurang dilarang. Maka lebih baik di mana? Dilebihkan. Sehingga Anda bayar zakat untuk fitrah kalau bisa 3 kilo ke atas. Kelebihan apa? Tidak apa-apa. Karena kelebihan itu sisanya jadi apa? Sedekah. Tapi kalau kurang bisa batal zakatnya. Karena itu 300 sok juga ulama beda pendapat jadinya. Nah terus 300 sok itu kalau ke kilo berapa? Antara 7,5 kintal sampai 9 kintal. Batas panen yang masuk dalam kategori nisab untuk zakat pertanian antara 7,5 sampai 9 kintal. Persisnya berapa Pak? Nah makanya karena ada perbedaan pendapat tadi. Karena itu kami kasih saran aman, Anda gunakan 7,5 kintal. Berarti pakai batas bawah. Tujuannya apa? Biar lebih yakin saya bayar zakat. Sehingga misalnya panen 8 kintal zakati. Cara ngitungnya pripun Pak? Cara ngitungnya adalah untuk satu masa panen. Walaupun sawahnya berada di tempat yang berbeda. Sehingga ada orang Klaten punya sawah di Manis Renggo, sawah di Jogonalan, di Pedan, di Wedi. Wah Masya Allah, kok kamu punya banyak tempat ya? Nah, ini istri 1, istri 2, istri 3. Baik. Ketika satu musim total dari semua titik sawah ini menghasilkan 8 kintal atau 7,5 kintal ke atas, maka wajib bayar zakat. Walaupun dari tempat yang berbeda. Apalagi di zaman sekarang ya, orang itu kan sawahnya kecil-kecil ya. Cuman punya 1000 meter, punya 500 meter, jarang yang sampai hektaran. 7,5 kintal itu kira-kira berapa meter persegi? 7,5 kintal. Untuk sawah luasnya berapa? 3.000, 7,5 kintal. Berarti 1.000 sak petak 1.000 niku medal pinten? 2,5. Kurang lebih 2,5. Nah, jadi kira-kira bisa ngitung sendiri ya. Siapa yang punya sawah dengan luas kira-kira 3.000-an, ya mungkin 3 atau 4 petak. Maka berarti untuk satu sesi panen nanti dia kena zakat. Selanjutnya yang kelima adalah zakat terhadap harta karun yang disebut dengan rikaz. Harta karun atau rikaz. Rikaz itu apa sih Pak? Harta yang ditemukan di bawah tanah. Ketika orang keduk-keduk tanah nemu barang berharga yang harganya mahal, maka dia wajib untuk dizakati. Dan zakatnya berapa zakatnya? 1/5, 20%. Ini zakat yang paling gede, yaitu zakat untuk rikaz. Walhamdulillah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Di sisa waktu kurang lebih setengah jam, kita berikan kesempatan bagi jamaah sekalian. Apabila ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo. Mikrofon di mana mikrofon? Mikrofon yang bergerak di mana? Boleh pinjam mikrofon beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya yang berkaitan dengan zakat fitrah. Yang pertama, bahwa yang saya tahu selama ini panitia zakat fitrah itu bukan bentukan pemerintah. Panitia zakat fitrah? Bukan bentukan pemerintah. Bukan bentukan pemerintah. Jadi hanya dibentuk oleh takmir masjid. Ya. Kemudian bagaimana dengan statusnya amil atau panitia zakat tersebut? Yang kedua, bahwa panitia zakat itu
masih mendapatkan jatah dari zakat fitrah. Yang ketiga, bagi masyarakat yang di kampung itu sudah mengeluarkan zakat fitrah, itu penyaluran zakat fitrahnya kemana? Jadi intinya seperti itu. Kemudian yang keempat, Masya Allah. bagi Kok dibaleni loh Pak, saya lali gitu Pak. oh ya, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang juga menarik zakat fitrah dari siswanya, bahkan juga instansi pemerintah. Ya. Menarik zakat fitrah dari karyawan. Iya, itu. Kemudian yang kelima, jadi bagaimana hukum bagi orang yang sudah membayar zakat tetapi masih mau menerima zakat fitrah. Iya itu. Baik, kasih. kita ganti tema fikih zakat fitrah sekarang. Dari mana Pak? Saking pundi? Tulung. Oh, okay. Coba kita baca hadis berikut ini. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ibnu Abbas mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah fitri. Apa makna sedekah di sini? Zakat. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari tindakan al-lagwu, tindakan sia-sia maupun ucapan jorok, perbuatan jorok. Tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Faman addaha qabla shalah fayya zakatun maqbulah. Siapa yang membayarnya sebelum salat Id, maka menjadi zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fayya sadaqatun minas sadaqah. Tapi siapa yang bayar zakat setelah salat Id, maka statusnya hanya sedekah biasa. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan zakat fitrah. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, zakat fitrah ini mengikuti aturan kafaroh. Mengikuti aturan kafaroh. Karena itu Nabi SAW menjelaskan fungsi zakat fitrah sebagai apa tadi? Pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala hal yang merusak puasanya. Ngomong yang gak bener, ngomong jorok, tindakan yang sia-sia, dolanan, termasuk masalah maksiat mata, maksiat lisan dan seterusnya. Itu semuanya dikafaroi dengan zakat fitrah. Maka pendekatan zakat fitrah itu seperti kafarah. Oleh karena itulah zakat fitrah ini fungsinya seperti zakat badan. Siapapun yang hidup pada saat waktu fitri, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, baik besar maupun kecil, laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, sampai budak maupun merdeka. Sudah? Karena dia mengikuti aturan kafarah, maka untuk zakat fitrah ini satu, tidak ada amil. Tidak ada amil. Berbeda dengan zakat mal, dengan zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, zakat hewan ternak, dan 5 jenis zakat yang tadi sudah kita sebutkan. Sehingga di situ tidak ada amil. Karena itu untuk penyaluran zakat fitrah, Nabi SAW telah tegaskan, tu'matan lil masakin. Zakat fitrah ini fungsinya sebagai bahan makanan bagi orang miskin. Sehingga kalau Anda lihat kafaroh maupun fidyah, itu statusnya bahan makanan bagi orang miskin. Sehingga penyalurannya hanya untuk orang miskin. Maka panitia zakat, bolehkah dia mengambil jatah atas nama takmir? Jawabannya tidak boleh. Kecuali kalau panitia zakatnya tidak mampu. Kalau dia termasuk orang miskin, dia boleh mengambil sebagai orang miskin, bukan sebagai panitia zakat. Wah, nek ngono ora gelem aku, Pak. Mau sampai ini kerja sosial, insya Allah ada pahalanya.
Sehingga kerja ini anggap saja seperti kerja bakti. Wong kerja bakti golek bayaran apa golek panganan? Kalau orang kerja bakti apa yang dia cari, Pak? Kerja bakti masjid misalnya, bersih-bersih masjid menjelang lebaran atau menjelang puasa. Yang dicari pahala. Maka orang kerja sosial seperti ini, contohnya jadi panitia kurban. Panitia kurban itu boleh nggak minta bayaran? Boleh. Asal pakai uang pribadi dari sahibul kurban. Tapi dia tidak boleh minta bayaran dari hasil korban. Aku gelem ngurusi, tapi minta lah apa? Nanti dikasih sampil siji karun dasi sapi. Boleh? Kalau kayak gini caranya berarti dia mengupah pelaksana kurban dengan hasil kurban, dan itu hukumnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa alla nu'tiyal jazzar minha, dan kami dilarang untuk memberikan kepada tukang jagal dari hasil korban. Wa nu'ti min indi anfusina, kami berikan upahnya dari uang pribadi kami. Baik. Selanjutnya yang dikeluarkan objeknya, objek zakat fitrah hanya bahan makanan. Hanya bahan makanan. Maka zakat fitrah, dan ini pendapat jumhur ulama, tidak boleh dalam bentuk uang. Siapa yang bayar zakat fitrah pakai uang harus diulang. Karena zakat fitrah tidak sah kecuali dengan bahan makanan, dan ini pendapat jumhur ulama. Seperti fidyah, Allah katakan fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak sanggup puasa, maka dia wajib bayar fidyah berupa makanan bagi orang miskin. Sehingga bayar fidyah pakai duit boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah tentukan fidyah itu bahan makanan. Nah, selanjutnya standar muzaki dan penerima. Baik, kita dahulukan dulu standar muzaki. Siapakah yang wajib bayar zakat fitrah? Para ulama menegaskan, orang yang wajib bayar zakat fitrah adalah semua orang yang punya bahan makanan pokok tersisa saat hari raya. Kelebihannya wajib dia keluarkan zakatnya. Sudah? Walaupun dia nggak punya uang sama sekali. Misalnya Pak, si A hidup paling miskin di Klaten. H-1 menjelang lebaran, dia nggak punya uang. Punyanya cuman beras 10 kilo. Dia, istrinya dan 2 anaknya, berempat. Ada? Orang paling miskin di Klaten dibandingkan para sahabat, lebih miskin mana? Sahabat. Ada sahabiat yang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada seluruh wanita untuk keluar ikut menuju pelaksanaan sholat Id di tanah lapang. Ada yang lapor, ya Rasulullah, fulanah enggak punya jilbab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Liyulbisha ukhtuha. Hendaknya dipinjemi jilbab oleh temannya. Coba carikan di daerah Klaten mana yang orang berangkat sholat Id nggak pakai jilbab. Banyak. Hampir semua titik ada. Carikan orang yang berangkat sholat Id atau ketika hari raya nggak punya jilbab. Nemu nggak Pak? Ada? Nggak ada Pak. Sehingga ada di antara sahabiat dulu ketika hari raya nggak punya jilbab. Sekarang ibu-ibu bingung milih jilbab. Masya Allah. Kok sik bodoh sing ndi sing dipilih ya. Iki bar tuku tapi kok warnane ora cocok, ora matching karo klambine. Wah, ora matching lho, Pak. Ora sida. Goleki sing ndi. Milih jilbab itu bingung. Makanya standar muzaki beda dengan untuk zakat fitrah, standar muzaki beda dengan zakat mal. Standar muzaki zakat fitrah tadi adalah
punya sisa makanan saat apa? Saat hari raya. Saat hari raya. Sehingga selama dia punya sisa makanan saat hari raya, maka kelebihan itu wajib dibayarkan. Maka tadi kalau ada orang punya 10 kg beras untuk berempat itu sehari cukup berapa? Sekilo cukup? Sekilo. Nggih. Adang sekilo cukup nggih? Ngeliwat sekilo cukup. Maka dia cukup sisakan sekilo, 9 kilo dizakatkan. Sehingga ketika itu dia masih tergolong muzaki. Maka dia muzaki, tapi di saat yang sama berhak menerima zakat. Khusus untuk perhitungan zakat fitrah. Sehingga untuk zakat fitrah semuanya memang mengeluarkan, tapi nanti yang mengeluarkan ini juga bisa mendapatkan zakat jika status dia sebagai orang miskin di kampung itu. Maka di sini ada standar penerima. Untuk standar penerima, Nabi SAW sudah menyebutkan tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin. Maka selama dia miskin, dia berhak untuk menerima. Nah, miskin itu standarnya kembali ke mana? Kembali ke urf yang berlaku di masyarakat. Miskinnya Klaten dengan miskin Jogja sama atau beda? Beda. Luwih rekoso sing ndi? Jogja. Klaten apa Jogja? Saestu. Ya podo-podo. Baik. Sehingga urufnya orang miskin beda-beda. Miskin Saudi dengan miskin Indonesia beda. Sampai saya pernah dengar salah satu ulama ngasih ceramah. Di Saudi nggak punya mobil itu miskin. Di Klaten banyak sekali. Duit sepeda motor tak punya mobil. Di Saudi nggak punya mobil itu tergolong miskin. Tayyib. Karena itu bisa jadi dia muzaki dan sekaligus penerima zakat. Wallahu a'lam. Sudah menjawab semuanya, Pak? Tidak masalah. Sekolah mau narik zakat, instansi narik zakat, tidak ada masalah. Berarti nanti ya tidak perlu diulang. Dia boleh zakatnya dititipkan ke sekolah, boleh juga zakatnya dititipkan ke kantor dan seterusnya. Tapi yang penting penyalurannya benar. Namun kalau ragu misalnya, saya titipkan zakat saya ke instansi, ternyata dibagi ke atasan, sehingga zakatnya bayarnya nggak ke bawah tapi munggah, maka nanti Bapak ulangi. Jika bisa dipastikan zakat ini diserahkan kepada yang tidak berhak. Wallahu a'lam. Boleh saja lembaga minta zakat fitrah, misalnya takmir, boleh. Berarti statusnya kan wakil muzaki untuk menyalurkan zakat. Baik, selanjutnya. Pokoknya mikrofon bersuara itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya. Nanti digilir ya mikrofonnya. Oke. Nama saya Dwi Arjanto dari Gantimana Pak Ustadz. Profesi saya sebagai dagang juga sebagai peternak Ustadz. Yang saya tanyakan terkait untuk peternak Ustadz, saya itu peternak ayam dan itu ikut kemitraan dengan perusahaan Ustadz. Saya sebagai peternak itu menyediakan suatu tempat kandang itu peralatan sama tenaga Ustadz. Yang bagian PT itu menyiapkan DOC sama makan Ustadz. Pembagiannya itu kurang lebih hampir sama. Jika kita hasil kita songgo bareng, misal rugi disanggo bareng, itu gimana Ustadz? Yang satu, yang kedua, yang tanyakan di luar tema Ustadz, terkait untuk sholat jamaah bagi kaum laki-laki hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah ya Ustadz ya. Yang tanyakan gini Ustadz, kalau kita saat berpergian jauh, entah itu disebut musafir atau belum, itu yang paling sulit itu akses untuk mencari masjid Ustadz. Nah, itu kendalanya seperti itu, entah pakai motor atau mobil, terkadang kita cari masjid susah. Itu cara solusinya gimana? Atau pas kita antrian Pak, antrian dalam bentuk di rumah sakit, mungkin ketika kita dipanggil dokter atau apa, pas waktu sholat itu kita tetap nggak bisa sholat jamaah. Itu solusinya gimana Pak Ustadz? Itu. Baik. Nggih, ampun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bisnis plasma ya, plasma namanya ya.
Jadi ada PT yang dia menyediakan bibit, pakan, obat, sementara peternaknya menyediakan tempat dan tenaga. Lalu nanti ada bagi hasil. Pertanyaannya adalah saat PT ini menyediakan bibit, pakan dan obat, itu akadnya utang atau investasi? Nggak ada akad, nggak mungkin nggak ada akad. Sebenarnya ada akad, walaupun nggak ada namanya atau belum disebutkan namanya. Kalau nggak ada akad jadinya nggak jelas. Pernah nggak suami istri kumpul tapi nggak ada akad? Kemarin apa akadnya? Mbah ora ngerti. Ketika terjadi perpindahan harta itu pasti ada akad. Makanya pertanyaannya, akadnya utang atau investasi? Anda lihat bedanya begini. Apa perbedaan yang paling mendasar antara utang dan investasi? Kalau utang itu dijamin. Kalau investasi tidak dijamin. Sehingga kalau utang, resiko apapun wajib ganti. Kalau investasi, jika ada resiko ya ditanggung bersama. Bahkan bisa jadi pemodal akan hilang modalnya karena ada resiko tadi. Nah, maka mungkin perlu ditegaskan ke PT. Nanti kalau ada resiko, jadi yang dipikir bukan untungnya dulu ya. Perlu juga mempertimbangkan kalau resiko itu kira-kira konsekuensinya apa. Disitulah kita bisa menentukan jenis akadnya. Ya engko nek rugi, bangkrut, kena angin, jadi misalnya mati semua gitu. Yang pemodal PT ini juga ikut rugi. Ya, kita paham itu. Jadi PT menyediakan bibit, pakan, obat. Pertanyaannya, saat PT ngasih itu statusnya modal atau utang? Modal. Kalau modal berarti kan nanti konsekuensinya jika rugi PT tidak boleh minta ganti rugi. Sehingga kalau rugi disonggoh bareng. Kalau seperti itu insya Allah tidak masalah. Karena kemarin sempat ada pertanyaan seperti ini disampaikan ke Ustadz Erwandi. Ya, dan ketika penanya itu ditanya, ini utang atau investasi? Dia bilang kalau rugi nanti tetap harus ganti rugi. Nah, kalau begitu berarti bukan investasi tapi itu utang. Baik. Kalau investasi insya Allah tidak masalah. Alhamdulillah. Yang kedua, sholat jamaah. Ada 3 pendapat yang masyhur mengenai hukumnya untuk laki-laki ya. Pertama, wajib ain. Kedua, fardu kifayah. Yang ketiga, sunnah muakkadah. Kita mengakui memang ada khilaf seperti ini. Sudah? Meskipun semua ulama sepakat meninggalkan sholat jamaah perbuatan tercela. Walaupun sebagian di antara mereka berpendapat sunnah muakkadah. Di masa sahabat ya, tidak sholat jamaah dikucilkan masyarakat. Di masa sekarang, di zaman kita, tidak tahlilan dikucilkan masyarakat. Padahal yang maka terjadi pergeseran standar. Sehingga si A rajin sholat jamaah, tapi nggak tahlilan. Apakah dia mengkucilkan yang tahlilan, yang nggak sholat jamaah? Tidak. Si A tidak ikut tahlilan, dia dikucilkan sama yang tidak tahlilan. Seharusnya gimana? Kalau kita mau adil, yang nggak sholat jamaah kucilkan, sebagaimana yang nggak tahlilan kucilkan. Jadi sama-sama dikucilkan. Kalau mau adil, begitu kan? Kenyataannya tidak demikian. Ya nggak, Pak? Apa salahnya yang nggak ikut? Sementara mereka yang enggak Jumatan, yang enggak sholat jamaah, enggak pernah Pak ada istilah dikucilkan itu Pak. Kan jadinya tidak memenuhi prinsip keadilan. Kalau memang meninggalkan sesuatu yang itu bagian dari agama, sudahlah semua yang meninggalkan apa yang bagian dari agama dikucilkan. Seharusnya yang tidak Jumatan, yang tidak sholat jamaah, mari kita kucilkan. Dulu di zaman sahabat seperti itu dikucilkan. Coba Anda dengarkan kalimat Ibnu Mas'ud ini. Kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun qad ulima nifaquhu.
Aku teringat dulu. Kalau ada orang yang tidak hadir sholat jamaah, langsung semuanya sepakat ngecap munafik. Standar ini kan sudah nggak berlaku di zaman sekarang ya. Kalau masih berlaku ya Masya Allah, gempar satu kampung. Cuman kita mungkin juga mempertanyakan ya. Ya kalau memang seperti ini ditoleransi, sehingga iki ra tau sholat ning masjid timbarne wae, tetap dianggap temen, tidak dikucilkan, tidak dituduh macam-macam. Lah salahku apa? Kok tiba-tiba saya dikucilkan, dianggap orang yang beda sendiri? Awakmu ra gelem melu acara iki. Apakah acara seperti ini wajib dalam hukum Islam? Kalau sepakat tidak wajib, kenapa harus dikucilkan? Edukasi seperti ini kita sampaikan ke masyarakat. Kalau itu tidak wajib secara agama, sifatnya pilihan, seharusnya orang yang tidak hadir tidak boleh dikucilkan. Coba nanti disampaikan ya ke Pak Kaum atau Pak siapa, ya, biar nanti kita seimbang. Ya, Pak Kaum dhewe ra Jumatan. Wallahu alam. Terus kalau sholat jamaah atau tidak sholat jamaah karena udzur, boleh nggak Pak? Boleh. Apa dalilnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah di Madinah, tidak sedang dalam kondisi sakit, tapi beliau berniat tidak sholat jamaah. Ketika peristiwa kapan? Kapan itu? Beliau mengatakan, laqad hamamtu an amura bis shalah thumma uqima bihi thumma ati kulla buyutin lam yahdurul jamaah illa ahraqtuhu. Aku berniat untuk menyuruh orang menggantikan aku sholat, kemudian dikomandangkan iqamah, lalu aku keliling ke Madinah, aku datangi rumah-rumah yang orangnya tidak hadir sholat jamaah, akan aku bakar rumahnya. Lah beliau datang ke sana kan berarti tidak ikut sholat, karena beliau keliling ke kampung untuk nyari rumah yang lelakinya tidak ikut sholat jamaah, tapi beliau sendiri tidak ikut sholat. Paham? Kenapa beliau tidak ikut sholat? Sedang tugas. Tugas apa Pak? Tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar, merapikan masyarakat agar mereka hadir dalam sholat jamaah. Oleh karena itu kalau banyak orang mempertanyakan, itu kenapa sih Pak di sebelah imam masjid tapi malah nggak ikut sholat di Masjidil Haram, mau pelongo. Itu bukan pelongo. Beliau ngapain? Berjaga. Jaga apa? Keamanan. Karena dikhawatirkan misalnya ada yang menyerang imam dan seterusnya. Iman ya Pak, dia sudah di Masjid Nabawi, sudah di Masjidil Haram, kok malah ra melu salat. Sing kene pengen salat ning Masjidil Haram ra keturutan. Oh, berarti sampean daftar jadi askar. Baik. Dia sedang bertugas, maka dia tidak salat. Disitulah pentingnya ilmu sehingga orang bisa menilai. Karena orang kalau nggak punya ilmu ngomongnya ngawur, asbun, sebab dia nggak tahu latar belakangnya. Tapi kalau orang itu punya ilmu, dia tahu ini fungsinya apa, sehingga kenapa dia nggak sholat. Yang lain sholat dia malah diam saja karena dia sedang berjaga. Sholatnya nanti setelah itu. Oleh karena itu kalau ada orang yang punya uzur, misalnya dalam kondisi safar, tidak memungkinkan mampir masjid atau datang lebih cepat dan seterusnya, maka dia boleh untuk menunda sholat. Wallahu a'lam. Gimana? Ada pengumuman. Izin menyampaikan pertanyaan. Sabar Pak ya, diselai pertanyaan kertas dulu. Pertanyaan dari jamaah akhwat, kaidah atau syariat apa yang harus kita jaga dalam memilih universitas atau anak perempuan? Syukur. Kaidah seperti apa yang perlu dijaga untuk memilih kampus bagi anak perempuan? Pertama, tentu saja bukan kampus non muslim. Karena kalau kampus non muslim nanti akan beresiko dari sisi ada pendidikan agama non muslim.
Makanya tidak kita rekomendasikan kalau kemudian orang itu belajar di beberapa kampus non-muslim di Jogja maupun yang lainnya, padahal masih banyak pilihan kampus negeri atau kampus muslim yang lain. Yang kedua, mungkin dicarikan lingkungan yang baik. Lingkungan beresiko, lingkungan berbahaya, hindari. Kemudian yang ketiga, kalau bisa, sebab ini anak perempuan ya, cari kampus yang memisahkan antara laki dan perempuan. Walhamdulillah sekarang sudah sangat banyak. Di Jember itu ada STDI Imam Syafi'i, tapi jurusan keagamaan khususnya. Kemudian kalau di Jogja itu ada Universitas Madani. Universitas Madani perempuan. Kuliahnya beda, tapi pengajarnya sama. Karena kalau tenaga pengajar kan terbatas. Sehingga yang perempuan pakai tabir. Dia bisa mendengarkan, kalau tidak salah pakai cermin one way ya. Yang akhwatnya mahasiswinya bisa melihat, tapi yang pengajarnya tidak bisa melihat ke arah mahasiswi. Sehingga itu lebih memudahkan. Yaitu yang bisa disarankan. Wallahu alam. Tapi mungkin juga perlu dipertimbangkan ya. Banyak sekali S1 kedokteran, jurusan teknik, dan di kampus-kampus umum MIPA, fisika, matematika, kimia dan yang lainnya. Begitu nikah, belajar selama sekian tahun tadi nggak dipakai so. Karena harus ngerawat anak dan bapaknya anaknya. Makanya mungkin perlu dipertimbangkan ya. Kalau wanita itu kuliah, tapi yang dipelajari ilmu-ilmu umum, kira-kira nanti manfaatnya untuk apa setelah dia berkeluarga. Tidak begitu signifikan bagi keluarga, maka Anda bisa arahkan untuk ilmu yang dibutuhkan bagi keluarga. Sehingga misalnya belajar ilmu agama pasti dibutuhkan oleh keluarga. Wallahu a'lam. Oh iya. Atau bacakan lagi mungkin masih ada. Kertas ada berapa? Cuma satu. Oh, coba diumumkan. Saya menginformasikan setelah ini mungkin pertanyaan dari jemaah akhwat bisa untuk mengangkat tangannya yang nanti akan disambut oleh panitia yang ada di area akhwat. Kami persilakan. Enggak ada? Alhamdulillah. Baik, silakan Pak. Ada Ustaz. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Semoga Allah warahmatullahi merahmati Ustaz dan wabarakatuh. keluarga. Jadi Barakallahu begini fiik. Amin Ustaz, walakum bimithlin. di kantor kami kemungkinan mau diadakan zakat profesi Ustaz. Nah itu zakat profesi nisabnya berapa dan dalilnya masuk kemana ya Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Ini pembahasan yang cukup banyak jadi bahan polemik di masyarakat, mengingat antara setuju dan tidak setuju. Namun terkadang ada sebagian karyawan yang dia tidak bisa menghindari, ngerti-ngerti sudah terlapor, sudah dipotong 2,5%. Sehingga zakat profesi sifatnya bukan pilihan, tapi kebijakan sepihak dari tempat kerja. Kalaupun demikian, ada dua pilihan ya. Satu, diniatkan sebagai sedekah. Kalau diniatkan sebagai sedekah, sudah nggak perlu mikir zakat. Anda anggap itu sebagai sedekah sunnah yang diambil secara sepihak oleh lembaga dan berharap semoga nanti disalurkan ke tempat yang benar. Insya Allah semoga jadi pahala jika dilakukan dengan ikhlas, karena sedekah sunnah tidak harus ada persyaratan nisab dan seterusnya. Yang kedua, mau dihitung sebagai zakat. Kalau potongan zakat profesi itu diniatkan untuk dijadikan sebagai zakat, maka ketentuannya ada beberapa ketentuan ya. Yang pertama, harus ada pemberitahuan sebelum dipotong. Kenapa Pak harus ada pemberitahuan? Agar yang punya uang ini berniat. Sebab zakat itu harus diiringi dengan niat. Kalau Bapak transfer uang ke siapapun, orang miskin, tapi tidak ada niat untuk bayar zakat, maka tidak dihitung sebagai zakat.
Misalnya Anda transfer ke si A. Wes kadung transfer baru keingat. Ini tadi niatnya apa ya? Oh, saya sebenarnya pengen bayar zakat. Ya sudahlah, tak susulkan niatnya. Niatnya nyusul. Tidak bisa jalan kereta. Amalnya sudah berlalu. Niat itu menjelang amal atau sesaat sebelum beramal. Yang kedua, makanya kalau mau motong zakat profesi harus ada pemberitahuan. Kalau Anda sebagai karyawan berarti minta info dari pihak keuangan, kalau mau dipotong dana saya sebagai zakat profesi tolong beritahu dulu. Yang kedua, muzaki harus punya tabungan senilai nisab. Kalau tabungannya belum mencapai nisab, tidak sah zakat. Para ulama mengatakan membayar zakat sebelum nisab sama dengan sholat sebelum masuk waktu. Kalau ada orang sholat 2 rakaat sebelum subuh, sah nggak sebagai sholat subuh? Tidak. Sah nggak sebagai sholat? Sah. Sholat apa? Sunnah. Maka demikian pula orang yang bayar zakat sebelum memiliki harta nisab, maka dia sah sebagai sedekah, tapi tidak sah sebagai zakat. Cukup jelas insya Allah? Baik. Yang ketiga, jika ternyata dia sudah punya harta 1 nisab dan ada pemberitahuan dari pihak kantor, kalau ada pemotongan zakat profesi tanggal sekian, berarti dia sudah punya niat sebagai zakat. Bisa enggak itu dihitung sebagai zakat? Jawabannya bisa. Statusnya nyicil zakat maju sebelum haul. Misalnya ya, misalnya ini Pak, saya seorang ASN, saya punya tabungan 400 juta. Sudah nisab belum? Sudah. Nisabnya sekarang berapa? 270. Saya punya tabungan emas, uang dan seterusnya totalnya 400 juta. Zakat saya Dzulhijjah besok. Dzulhijjah besok zakat saya. Nah, selama sekian bulan gaji saya itu dipotong 300.000 per bulan. 300.000. Sudah? Maka 300.000 per bulan ini saya hitung sebagai cicilan zakat. Dan ini boleh sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, dan beliau mengutip fatwa dari Imam Ahmad seperti yang beliau kutip di Al-Mughni. Sehingga saya boleh niatkan 300 per bulan ini sebagai cicilan zakat. Di akhir dari bulan Dzulhijjah saya total 12 kali 300.000. Berapa itu berarti? 3,6 juta. Berarti saya sudah bayar 3,6 juta. Ternyata harta yang wajib saya zakati 400 juta tadi ya. Total 400 juta, anggaplah di Dzulhijjah ini 400 juta. Berarti zakat saya 8 juta. Karena saya sudah mengeluarkan 3,6, maka saya tinggal membayar zakat 4,4 juta. Jelas insyaallah? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya silakan Pak. Saya kalau Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, untuk zakat mal yang sudah nisab tapi haulnya belum masuk Ustaz. Misalkan haulnya bulan Syawal, tapi saya ingin bayarnya di bulan Ramadan karena berhitung waktu yang istimewa. Itu gimana? Boleh enggak Pak? Untuk yang kedua, untuk aset yang bukan untuk usaha, misalkan rumah tinggal, yang itu bukan untuk usaha, cuma untuk tinggal saja, perlu dizakati enggak? Seperti termasuk tanahnya. Itu aja Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Tidak semua harta muslim wajib dizakati. Yang dizakati itu lebih sedikit daripada yang tidak dizakati. Yang dizakati itu apa? 5 tadi Pak. Masih ingat ya? Uang, emas, perak, ini digabung jadi 1. Nggih. Terus hasil pertanian, barang dagangan kalau jenengan pedagang, kemudian hasil ternak dan rika. Selain ini tidak wajib dizakati. Sehingga orang punya rumah walaupun lebih dari 1, punya sawah hektar-hektaran, punya tanah yang luas, punya ruko, perabotan, aneka tupperware, ya semuanya itu tidak wajib dizakati. Karena dia bukan komponen zakat. Kemudian kalau zakatnya atau haul zakatnya di bulan Syawal, boleh enggak kita bayar zakat di bulan Ramadan? Ulama beda pendapat, jumhur membolehkan.
yang melarang dalam hal ini Malikiyah dan Zahiriyah. Tapi pendapat jumhur lebih kuat dengan alasan haul itu seperti deadline. Haul itu seperti deadline. Sudah? Dan bayar utang sebelum deadline boleh. Maka kalau kita punya harta 1 nisab, kita punya kewajiban nih untuk membayarkan zakat 2,5%. Deadline-nya kapan? Sampai tahun depan. Nah, kalau kamu lunasi sebelum tahun depan boleh. Tapi kalau lebih dari tahun depan dosa, karena terhitung menunda pembayaran zakat. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.